saya ikutin portfolio saya agar mirroring dari stock pick tersebut gitu. Nah, jadi per tanggal 2 Oktober saya masuk ke market dan sejak saat itu kinerjanya adalah demikian gitu ya. Jadi hasilnya selama 4 minggu ini adalah 4,32% gitu. Nah, gimana menurut kalian, menurut teman-teman, 4% ini cukup nggak ya? Apakah ini sudah cukup menarik atau belum ya? Jadi perlu diingat, saya waktu membeli Investing Pro ini memang harganya kira-kira sejutaan gitu ya. Jadi beli stock pick harga sejutaan, tapi returnnya 4,32%. Nah, ini cocok nggak nih? Worth it nggak nih gitu ya? Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rene Mosal dari channel Daily Life Dividend. Nah, ini adalah sambungan dari konten sebelumnya ya, yang dimana saya sempat share mengenai saya akan mengikuti rekomendasi stock pick dari AI ya, dari Investing Pro gitu. Nah, Investing Pro ini sendiri adalah layanan premium subscription ya dari investing.com yang memberikan berbagai macam fitur ya, termasuk salah satunya adalah stock pick dari AI. Nah, stock pick dari AI ini dipilihkan untuk saham-saham ya, dan per tanggal 1 Oktober kemarin disediakan untuk saham Indonesia setelah sebelumnya 2 tahun live untuk saham Amrik gitu kan, dan per 1 Oktober ini selain Amrik juga ada banyak saham-saham negara lain yang live baru gitu ya, jadi ekspansi ke market-market yang lain termasuk Indonesia. Nah, jadi per tanggal 1 Oktober ada satu daftar saham ya yang bisa kita ikutin, dan ini dipilihin oleh AI gitu. Jadi AI menggunakan 50 matrix untuk menganalisis saham-saham mana yang kira-kira banyak besar potensinya untuk naik gitu kan. Nah, dari situ saya ikutin dan saya ikutin portfolio saya agar mirroring dari stock pick tersebut gitu. Nah, jadi per tanggal 2 Oktober saya masuk ke market dan sejak saat itu kinerjanya adalah demikian gitu ya. Jadi hasilnya selama 4 minggu ini adalah 4,32% gitu. Nah, gimana menurut kalian, menurut teman-teman, 4% ini cukup nggak ya? Apakah ini sudah cukup menarik atau belum ya? Jadi perlu diingat, saya waktu membeli Investing Pro ini memang harganya kira-kira sejutaan gitu ya. Jadi beli stock pick harga sejutaan, tapi returnnya 4,32%. Nah, ini cocok nggak nih? Worth it nggak nih gitu ya? Menurut kalian sendiri apakah ini suatu yang bagus atau enggak gitu kan? Tapi jangan lupa teman-teman ya, ini adalah return selama 4 minggu. Jadi 1 bulan pertama saya ikut ke strategi stock pick ini, hasilnya adalah 4,32%, dan di saat yang sama, di periode yang sama, IHSG ini hanya sekitar 0,2% gitu kinerjanya atau kenaikannya. Jadi naik kurang dari 1% ya, jauh kurang dari 1%. Bisa dibilang flat ya, kalau buat saya sih flat. Dan di saat yang sama Propix naik 4% lebih ya. Nice. Nah, ini coba mungkin teman-teman ada yang punya pendapat atau punya masukan apakah ini cukup atau enggak ya, karena buat saya pribadi ini jujur sudah cukup ya, cukup banget, karena memang di periode ini kita mengalami banyak fluktuasi ya IHSG ya, banyak katalis-katalis dari makro gitu kan, juga dari internal gitu Indonesia, kebijakan perbankan, MenQ baru gitu kan, dan yang paling gong banget ya tentu saja yang terakhir ini adalah rebalancing MSCI dan juga mengenai free float ya, dan itu cukup mempengaruhi market gitu kan. Nah, jadi dari situ saya melihat ya, menurut saya pribadi, performa Propix di bulan Oktober ini yang naik sebesar 4,32% ini memuaskan buat saya ya, karena terjadi ketika IHSG lagi flat gitu ya, lagi flat gitu.
Nice. Nah, nextnya kita mau membahas nih kira-kira eh, kenapa ya Propix ini works ya? Kenapa sih, apa sih yang bikin Propix ini works gitu ya? Eh, Mengapa Propix ini bisa tetap growing meskipun IHSG ini lagi flat gitu ya? Apa sih faktor-faktornya? Tapi sebelum itu kita mau spill dulu portfolio Propix ya untuk bulan Oktober. Jadi ini adalah Propix untuk bulan Oktober, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman ya kinerja Propix dibandingkan dengan IHSG ya, dan ini adalah portfolionya. Jadi ini adalah catatan saya pribadi ya per tanggal 2 Oktober. Jadi 2 Oktober masuk ke market gitu kan, memborong 20 saham yang ada di Propix ya untuk Indonesia gitu ya. Jadi saya ikutin, dan per tanggal 2 Oktober ini hingga saat ini ya 28 Oktober kinerjanya demikian gitu kan. Ini ada catatannya berapa, dan awalnya sekian ya hingga sekarang nilainya sekian ya, dengan kenaikan hingga 28 Oktober berjumlah 4,32% gitu. Nah, bisa dilihat di sini di 2 minggu pertama ya ini underperforming teman-teman ya. Jadi di 2 minggu pertama ini IHSG lebih bagus justru dibandingkan dengan Propix dari Investing Pro ini ya. Tapi mulai minggu ketiga udah mulai balik arah ya, jadi Propix ini kinerjanya naik ya, melaju terus, sedangkan IHSG ini kinerjanya justru turun gitu. Jadi turun dan perbedaannya cukup besar ya, 4% dan 0,2% gitu di akhir Oktober gitu. Nah, ini listnya ya, tapi jangan di copy teman-teman karena ini untuk bulan Oktober, sedangkan bulan Oktober udah habis gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau masuk ke Propix juga silakan, tapi untuk November gitu. Jadi saya sarankan masuk ke Propix sekarang agar per tanggal 1 November jam 6 sore ya WIB itu teman-teman bisa mendapatkan daftar terbaru Propix untuk saham Indonesia di Investing Pro gitu. Jadi ini saya tampilkan di sini caranya gitu. Ini investing.com. Paling enak itu pakai desktop ya, versi desktop karena bisa lebih leluasa tampilannya. Dan di sini teman-teman bisa buka Investing Pro di sini ya. Jadi ada menunya di situ. Nah, ini biasanya di bagian sini nih, AI Propix gitu. Ini strategi yang saya pakai teman-teman, mengungguli IHSG, mengungguli indeks komposit IDX. Ya, dan ini ada beberapa strategi yang lain yang fokusnya ke consumer goods, yang fokusnya ke komoditas, yang fokusnya ke mid cap dan Indonesia Select ya, saham-saham pilihan Indonesia dari berbagai industri gitu. Nah, saya pakai yang ini nih, mengungguli IHSG ya. Jadi ini strateginya. Jadi teman-teman bisa lihat kinerja setahun, kinerja 5 tahun dan sebagainya, dan ini adalah daftar saham yang terdapat di strategi mengungguli IHSG ya. Nah, itu tadi portfolio Propix untuk bulan Oktober dan performance trackernya gitu. Nah, balik ke pertanyaan sebelumnya, kenapa sih Propix masih naik meskipun IHSG lagi stagnan ya, lagi naik turun dan jatuhnya impas sebenarnya. Meskipun ada kenaikan tapi cuma 0,2% untuk 1 bulan, yaitu mungkin bisa dibilang flat karena kecil banget kenaikannya. Nah, menurut saya pribadi memang Propix ini masih naik karena ya yang milihin stock pick-nya adalah AI gitu. Dan AI ini melihat 50-an matriks keuangan ya, matriks finansial, valuasi dan sebagainya dari berbagai macam, dari seluruh emiten yang ada di IHSG dan juga saham-saham lain, tapi dalam hal ini IHSG ya. Dan dari situ AI ini melihat saham-saham mana yang punya potensi paling besar buat naik gitu ya, dari berbagai sisi, bukan hanya dari secara fundamental, tapi juga kalau misalnya teman-teman baca penjelasannya di Propix itu ada beberapa rasionalnya ya yang sifatnya
teknikal juga gitu. Nah, ini menarik ya. Dan dari situ AI memilihkan sekitar 20 saham ya, yang mana yang punya potensi kenaikan paling besar gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang bikin Propix tetap naik ya meskipun IHSG lagi flat. Nah, nextnya gimana? Nextnya ini kita akan masuk ke bulan November gitu kan. Dan di bulan November ini mendekati akhir tahun dengan beberapa katalis ya, katalis yang cukup kuat. Ya, kita akan melihat dampak kebijakan moneter dari Pak Purbaya gitu kan. Kita akan melihat follow up dari rebalancing MSCI ya, dan juga isu-isu tentang free float, dan juga kita akan melihat bagian terakhir dari musim laporan keuangan serta mulai masuk ke musim-musim window dressing ya, window dressing. Nah, dari situ kita akan menantikan nih gimana kira-kira IHSG gitu ya. Dan untuk Propix itu sendiri per tanggal 1 November nanti akan ada rebalancing gitu. Jadi teman-teman akan ada per 1 November malam ya, jam 6 sore lah, jam 6 sore itu WIB ya, jam 6 sore WIB itu akan ada penyesuaian lagi. Jadi akan ada sebagian dari saham-saham yang ada di list tersebut yang akan dikeluarkan, dan ada sebagian yang lain yang akan dimasukkan baru gitu. Jadi pastiin teman-teman kalau misalnya teman-teman tertarik dengan Propix, dengan stock pick dari AI ini yang sudah mengungguli IHSG ini di bulan Oktober, bulan pertama launching ya. Ini teman-teman bisa klik link di bawah ini di deskripsi. Nanti teman-teman bisa buka di desktop ya, prefer di desktop. Saya sangat rekomend untuk teman-teman buka di desktop, bukan di mobile apps, buka di app ya, mobile web, tapi buka di desktop karena untuk mendapatkan diskonnya gitu. Nah, kira-kira demikian teman-teman dari saya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman ada topik yang ingin dibahas gitu ya, ada isu-isu yang pengen dibahas, apakah melanjutkan diskusi tentang rebalancing MSCI atau ada saham-saham tertentu yang pengen dibahas gitu ya, Garuda Indonesia misalkan ya lagi menarik ya, ada isu-isu leadership dari expat gitu, atau ada beberapa saham-saham yang sangat menarik ketika laporan keuangannya rilis kemarin gitu. Teman-teman bisa komen di kolom komen, bisa langsung aja ditanyakan, nanti saya akan membuat video tentang hal tersebut gitu, akan saya respon. So far itu dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga berkenan, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka klik subscribe dan juga likes gitu. Sip, sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you teman-teman. Bye.